Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Pengharapan Jadi Kenyataan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Dalam segala penderitaan di dunia ini, di mana banyak korban yang berjatuhan sebab musibah atau adanya peperangan. Begitu juga kesedihan yang kita alami sebab banyaknya teman, saudara, atau anggota keluarga yang mendahului kita. Namun kita mempunyai pengharapan akan kenyataan janji Tuhan. Kita bersyukur Kristus akan menepati janjinya. Pada waktu kedatangannya, kemalangan besar akan menimpa orang-orang yang menolak untuk menurut hukumnya. Tidak ada yang membuat para penolak anugerahnya untuk menyadari betul akan kesalahan mereka. Ketika seruan yang telah diberikan kepada mereka dengan penuh kesabaran. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati? Yehezkiel 33 ayat 11. Panjang sabar Allah sajalah yang menyebabkan dia belum datang, namun dia akan datang segera. Wahyu 6 ayat 15-17 mengatakan, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Kegembiraan umat yang telah lama merindukan kedatangannya akan menutupi ratap tangis orang-orang yang jahat itu. Kedatangan penebus merupakan puncak kemuliaan bagi sejarah umat Allah. Karena itulah saat kelepasan mereka. Dengan suara pujaan yang menggetarkan mereka berseru. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Yesaya 25 ayat 9. Ketika Yesus semakin turun mendekati bumi, ia memanggil orang-orang saleh yang tidur supaya keluar dari kubur mereka dan menyuruh para malaikatnya untuk meniup sangkakala. Matius 24 ayat 31 mengatakan, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dari segenap penjuru dunia, orang-orang benar yang mati akan mendengar suaranya, lalu bangkit dari kuburan mereka. Itulah suatu hari kesukaan. Kita akan melihat orang tua kita, saudara kita, atau anak lelaki kami satu-satunya yang telah mendahului kami akan bangkit. Kita dapat berpelukan dan merasa sukacita yang luar biasa sebab tidak akan ada lagi perpisahan. Sungguh suatu hari yang mulia, pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Kiranya Tuhan memberkati.